Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah. Saya Pastor John Tring datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala Minasa. Kita jumpa kembali pada hari ini tanggal 10 September, acara renungan harian. Kita mulai dengan tanda salib lebih dahulu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Terus sekalian, tema renungan kita hari ini adalah ukuran yang kita pakai ke orang lain juga akan Tuhan kenakan kepada kita. Saudara, dalam hidup ini sering kita demikian membanggakan iman kita. Kita banggakan hidup kita, status kita, pekerjaan kita. Kita banggakan kita punya jaringan dengan banyak orang lain, jaringan bisnis kah, jaringan luar biasa. Dan kita banggakan penghasilan kita, pekerjaan kita, usaha kita banggakan semua itu. Lalu kita akan merasa diri tangguh dan orang hebat. Dan kita pun memandang diri kita sebagai harus diteladani oleh banyak orang, harus diikuti oleh banyak orang. Apa kita buat, orang harus ikut semua. Apa yang kita katakan, orang harus ikut. Dan kita menjadi panutan, lalu kita juga merasa menjadi orang yang tak mungkin berbuat salah, atau tak mungkin salah lah. Bukan cuma kita yang puji diri kita sendiri, bahkan orang lain pun juga yang berada dalam pengaruh kita akan memuji kita, akan mendukung kita, karena kita adalah panutan yang dibanggakan. Tapi apa kata Rasul Paulus? Rasul Paulus katakan, jangan kita banggakan pengetahuan kita. Maksudnya adalah pengetahuan keagamaan kita. Menurut Rasul Paulus, oleh karena kita sudah memiliki pengetahuan agama yang hebat, menduduki posisi di dalam jemaat, maka kita lalu sangat banggakan diri kita. Dengan pengetahuan yang kita punyai dan status yang kita peroleh, kita merasa bisa buat apa saja dan tak mungkin dipersalahkan atau tidak mungkin salah. Padahal menurut Rasul Paulus, bisa saja yang kita lakukan itu sungguh membuat orang yang kecil dan lemah tersandung akibatnya. Kita mungkin akan berkata, siapa suruh bodoh? Siapa suruh tak belajar? Kita lupa bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Juga tidak setiap orang memiliki posisi seperti kita, seperti yang kita miliki di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Apa yang kita lakukan sekedar ikut nafsu kita dan sikap pembenaran diri kita yang sungguh mengguncang iman orang-orang yang lemah, kata Rasul Paulus. Bahkan bisa merusak sedemikian rupa mereka itu. Paling parah, saudara, dalam peristiwa pelecehan seksual pada anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, terlebih oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka dan yang arahkan mereka. Mereka itu orang lemah dan tentu saja langsung goncang dan mungkin akan kehilangan iman. Bukan cuma itu, mereka akan alami kehancuran kepribadian sebagai manusia sampai ke inti yang paling dalam, alias mereka sungguh rusak sedemikian rupa. Saudara, di dalam Injil Lukas, Yesus menunjukkan bahwa justru orang-orang yang merasa hebat dan suci di dalam masyarakat hendaknya mampu menunjukkan kasih, bahkan begitu rupa mengampuni musuh. Tetapi siapa yang harus mengampuni musuhnya? Jelas bukan orang kecil, bukan orang lemah, karena mereka adalah korban. Mereka tidak mungkin melawan. Menyuruh mereka mengampuni orang yang bersalah kepada mereka sama saja semakin menghancurkan mereka, seluruh hidup mereka. Mereka tidak bisa mengampuni lagi karena mereka korban. Jadi suruh mereka minta maaf, suruh mereka mengakui dosa kesalahan, suruh mereka mengampuni adalah suatu omong kosong belaka. Yang harus mengasihi itu adalah mereka yang kuat,
dan yang punya posisi. Mereka yang mengampuni itu adalah mereka yang telah berbuat salah. Itu yang harus mengampuni. Kok begitu? Iya. Mereka hanya bisa mohon ampun kalau pertama-tama mengampuni dulu. Membayar ganti rugi apa yang mereka telah lakukan dan perbaiki apa yang rusak. Mereka itulah yang pertama-tama harus berbuat baik dan tunjukkan kebaikan. Sungguh meniru Bapa di surga. Kemudian, seseorang yang sungguh berpengetahuan, yang sungguh memiliki posisi di dalam jemaat, mereka itulah yang hendaknya pertama-tama tidak menghakimi. Siapa yang mudah kita hakimi, saudara? Biasanya kita hakimi siapa? Yang tidak mungkin melawan kita. Itu kita hakimi. Apalagi kalau orang-orang yang demikian mengenal keburukan kita, khususnya kehidupan pribadi kita yang bercacat, kita hakimi orang itu. Kita akan membungkam mereka yang lemah dan kecil, yang coba mengungkapkan kebenaran. Kita akan rame-rame kerahkan sumber daya yang kita punyai untuk membuat orang demikian merasa bersalah meskipun benar. Itulah kritik Rasul Paulus kepada orang-orang yang merasa memiliki pengetahuan, status yang tinggi, dan posisi terkemuka. Rasul Paulus ingatkan, sejelek apapun mereka yang mereka lakukan, ya orang yang terkemuka itu ya, apa mereka jelek mereka lakukan selalu dipandang baik oleh para pendukungnya. Padahal yang mereka lakukan itu sungguh menghancurkan mereka yang kecil dan lemah. Kepada mereka itu Yesus berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas bab 6 ayat 38. Kita camkan kata-kata Yesus ini. Jika kita bertobat sebelum saat tersebut mendatangi kita. Amin. Laudato Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita diberkati sepanjang hari ini dalam pekerjaan kita. Saya, Pastor John Turing datang dari Paroki Simon Petrus Gembala Suku Minasa. Sampai jumpa pada kesempatan berikut.